kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini melalui anggaran APBD aserasi dengan kegiatan APBD kabupaten provinsi. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin persoalan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini akan bisa sebagai percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Juga seperti itu, kalau industri, ya, aserasi industri dengan provinsi, ya kita harus mengikut dengan aturan-aturan, terutama percepatan pembangunan, perizinan dan lain. Ini aserasi kita antara pemerintah daerah dan provinsi harus aserasi dalam bentuk suatu visi dan misi. Ini insya Allah bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbak Mimi terus berupaya. Gimana membangun Sidoarjo ini tidak lepas visi dan misi dan aserasi antara pusat, daerah, dan kabupaten ini sebagai percepatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Masih ada waktu? Mas Iin tadi juga menyebutkan bagaimana kita harus bekerja sama dengan industri yang ada di Sidoarjo, terutama masalah RTH-nya. Nah, terima kasih, waktu habis. Berikutnya untuk paslon nomor urut 2 dapat kembali menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Tanggapan dari paslon nomor urut 1 sudah menguatkan tanggapan dari kami tadinya bagaimana sinergitas dari pemerintah kabupaten dan provinsi itu sangat-sangat kuat dan sangat-sangat perlu ditingkatkan, saling bersinggungan, saling mesti bekerja sama satu dengan lain karena program-program yang ada itu sangat-sangat erat hubungannya dengan kelancaran bagaimana investasi khususnya di Kabupaten Sidoarjo di bidang industri. Nah, kami di Kabupaten Sidoarjo ini ingin pemerataan pembangunan itu jelas. Yang tadi disampaikan pada jawaban yang pertama sebelum kami menanggapi bahwasanya program yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 itu satu desa, satu kelurahan itu cuma 500 juta. Kami itu minimal 500 juta itu bisa untuk kabupaten, untuk desa. Jadi maksimal bisa lebih 1 miliar. Jadi gitu. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Mohon tenang dulu Bapak Ibu, mohon tenang. Bapak Ibu mohon tenang. Tadi di awal kita sudah sepakat. Nanti waktu jeda kita berikan waktu untuk yel-yel dan lain sebagainya ya. Betul ya, di segmen selanjutnya nanti kita akan kembali menyaksikan bagaimana pasangan calon menjawab pertanyaan dari para panelis. Bapak Ibu pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat publik ketiga calon bupati dan wakil bupati Sidoarjo 2024. Monggo Binara, Bapak Ibu, monggo Binara. Kita langkahkan kaki, pesta demokrasi untuk warga Sidoarjo. Ikutilah dan pilihlah, suaramu lebih berharga. Stabilitas keamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, mari kita dukung upaya menjaga ketertiban dan keamanan dalam mensukseskan Pesta Demokrasi Pilkada Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 November 2024 untuk memilih calon pemimpin Kabupaten Sidoarjo 5 tahun ke depan. Pilkada aman, demokratis, dan damai.
Kamu dari mana aja? Aku nunggu dari tadi loh. Waduh, ini loh yang habis ngurus KTP. Besok tanggal 27 November itu pemilihan bupati sama wakil bupati Sidoarjo. Itu pertama kalinya aku milih dan aku nggak mau golput. Alah, siapapun pemimpinnya itu sama aja. Golput aja wis. Lah ini Mas mau golput. Masa depan Sidoarjo aja Mas gak pikirin. Apalagi masa depannya kita. Pasti Mas gak pikirin toh. Kalau Mas tetap golput, kita putus. Loh, Dek. Jangan Dek ya, jangan golput. Jangan ya Dek ya, jangan golput. Saya Kapolres Sidoarjo, Monggo, Pol Kristianto untuk paslon bisa menuju ke podium masing-masing. MSI, pada seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo agar tidak terprovokasi dan percaya dengan pemberitaan hoax, kemudian jangan mudah tergoda dengan politik uang. Mari bersama kita mewujudkan dan menjadikan pilkada ini sebagai momen yang penuh harapan dan kebersamaan. Sidoarjo yang aman dan damai bersama Polri membangun negeri. Salam presisi. Ya, terima kasih. Anda masih bersama kami di debat publik ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo 2024. Di segmen 3 ini masih sama dengan segmen 2, di mana pengundian subtema dan juga kode soal pertanyaan dari Fishball akan kembali dilakukan oleh pasangan calon, di mana nanti kita akan berikan waktu 120 detik untuk menjawab dan 90 detik untuk saling menanggapi. Kalau tadi di segmen 2 untuk subtema diambil oleh calon bupati, kode soal diambil oleh calon wakil bupati. Di segmen 3 ini akan kita balik, di mana subtema akan diambil oleh calon wakil bupati dan kode soal akan diambil oleh calon bupati. Selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bisa mengambil subtema dan juga kode soal. Subtema nomor 2, kode soal A. Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Kami silakan bisa kembali ke tempat. mohon tenang Bapak dan juga Subtema Ibu. 2A ya. Oke, paslon 1 mengambil kode soal nomor 2A. Moderator akan bacakan sebanyak 1 kali, untuk itu mohon diperhatikan dengan seksama. Masih tersegel Bapak Ibu ya. Mohon tenang, sekali lagi Bapak Ibu mohon tenang. Agar pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis ini bisa terdengar dengan jelas. Jadi sekali lagi mohon untuk tenang sejenak. Baik, pasangan calon nomor urut 1, subtema memperkuat nilai-nilai kebangsaan, keberagaman dan toleransi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat potensi munculnya masalah yang menimbulkan ketegangan sosial. Pertanyaannya, apa strategi paslon dalam memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketegangan atau ketidakadilan bagi kelompok-kelompok minoritas atau yang berbeda dalam hal suku, agama, ras, gender, dan disabilitas? Waktu menjawab 120 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pandemi ini kita tegaskan visi dan misi 14 program kerja baik sudah sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN, sehingga insya Allah pembangunan ke depan akan selaras antara pusat, daerah. Juga terkait penguatan kearifan lokal, tentu fokus kami adalah penggerakan ekonomi melalui sektor UKM, pariwisata hingga industri.
khas seperti udang bandeng, kerupuk, batik Sidoarjo, industri tas, Tanggulangin, sejalan dengan Astacita Bapak Presiden dan UMKM. Terkait Astacita ekonomi hijau sebagai kota industri, Pemda Sidoarjo akan merangkul industri, namun memastikan dalam perjalanan usahanya tidak mencemari lingkungan. Tapi alhamdulillah kita terus berupaya. Gimana terkait pengembangan industri yang ada Sidoarjo, ini terus kita jaga. Yang kedua juga UMKM yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Bandi Mimi kepingin mengembangkan batik Sidoarjo. Insya Allah saya dan Bu Mimi ini pernah sidak gimana kalau kita nanti bikinkan peraturan bupati. Anak sekolah pakai batik Sidoarjo. PNS pakai batik Sidoarjo. Tentunya kalau itu kita lakukan, minimal masyarakat Sidoarjo untuk meningkatkan UMKM kita lebih meningkat, juga untuk memberikan industri-industri yang ada di daerah-daerah Sidoarjo juga akan kita jaga. Itu. Terima kasih. Masih ada waktu jika ingin ditambahkan. Kita ini banyak sekali produk-produk UMKM yang belum naik kelas. Nah, ini adalah program, ada di 14 program Subandi Mimi, di mana kita di situ ada Kurda. Terima kasih, waktu habis. Selanjutnya untuk mohon tenang, Bapak Ibu mohon tenang, kita lanjutkan. Paslon nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda untuk menjawab 90 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Mohon tenang. Sekali lagi mohon maaf pada paslon nomor urut 1 jawabannya tidak nyambung. Mohon maaf. Jadi yang saya dengar tadi bagaimana kita nantinya menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memimpin dan menghasilkan kebijakan ini tidak sampai tindakan-tindakan kita itu menimbulkan ketegangan antar segmen yang ada di masyarakat. Di masyarakat soalnya banyak sekali ras, etnis, suku, agama, dan juga tadi yang kalau nggak salah tadi ada juga golongan disabilitas. Jadi kalau menurut pasangan calon nomor urut 2, kami berpengalaman selama ini di organisasi kemasyarakatan, khususnya saya pribadi selaku Ketua Forum Pembauran Kebangsaan, yang mana itu menaungi, mengayumi sangat banyak etnis di Kabupaten Sidoarjo ini, bagaimana bisa guyub rukun dan segala proses pemerintahan nantinya juga akan mengikutkan mereka dalam berdiskusi, dalam menangkap aspirasi yang ada di masyarakat dari mereka tersebut. Jadi FKDM ataupun FKUP itu sangat bisa dimaksimalkan, dan juga mitra Kodim yang sudah ada grup untuk silaturahmi. Waktu habis. Baik Bapak Ibu mohon tenang ya. Mohon tenang. Mohon tenang Bapak Ibu, jangan sampai teriakan Bapak dan juga Ibu bisa mengganggu konsentrasi dari pasangan calon yang sedang menjawab. Kami mohon tenang. Oke, selanjutnya mohon tenang, kami akan berikan waktu pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 90 detik dihitung ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi kita sampaikan ya gimana aspirasi RPJM di provinsi kabupaten. Ini di situ juga masuk programnya Bandi Mimi 14 program. Ya. 14 program. Termasuk memberikan ya terkait insentif kepada guru-guru ngaji. Ini termasuk. Yang kedua, gimana menjaga FKUP yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya, menjaga FKUP ada dan menjaga toleransi, ya. Menjaga toleransi seluruh umat yang ada di Sidoarjo. Jadi kita sebagai pimpinan daerah gimana memberikan rasa nyaman, aman dan ketenangan termasuk toleransi yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya, orang yang ungkapannya Islam ya sholatnya kita naungi.
orang yang punya agama Kristen juga kita wadai. Jadi semua kita rangkul, insya Allah Sidoarjo akan menjadikan Kabupaten Baldatun Thaibatun Warapur Gopur. Tidak ada kerenggangan. Kabupaten Sidoarjo ada perizinan, kita operasi mudah. Jadi kita tidak melihat bahwa toleransi Bandi Mimi akan menjaga terutama keguyupan, kekompakan dan kerukunan seluruh umat yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Terima kasih. Masih ada 8 detik. Insya Allah dengan kepemimpinan Subandi Mimi, Sidoarjo akan baik. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 dapat menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya. Mohon tenang, Bapak Ibu. Kami paslon nomor urut 2 ingin menyampaikan bahwasanya bagaimana mereduksi, meminimalisir ataupun meniadakan ketegangan yang ada di masyarakat. Ini kami mulai sejak dulu-dulu sudah kami mengabdikan perjalanan hidup kami di Kabupaten Sidoarjo, dan pada proses pemilu kada ini kami juga menegaskan pada seluruh elemen masyarakat, khususnya tim kami, untuk tidak menyebarkan hoak apalagi menfitnah. Itu larangan keras. Kami melarang bahwasanya untuk melakukan hal itu, apalagi intimidasi, apalagi ke kepala desa, itu sangat-sangat tidak kami lakukan. Itu kami hindari. Ke ASN juga kita tidak akan melakukan. Pemilu ini harus jujur, adil, dan aman. Waktu habis. Bapak Ibu mohon tenang. Sekali lagi kami mengingatkan. Mohon tenang. Bapak Ibu, non sewu mohon tenang. Jadi pada intinya seperti ini. Paslon ini saling menjawab dan akan mendengarkan dan akan menanggapi. Betul. Oke, kalau Bapak Ibu berteriak, yel-yel dan lain sebagainya, yang rugi paslon Anda sendiri karena tidak mendengar jawaban dari paslon masing-masing. Dan akan karena ini saling konsentrasi. mendengar dan saling menanggapi. Jadi mohon sekali lagi kerjasamanya untuk tetap tenang dan tertib. Selanjutnya kita akan bergeser ke paslon nomor urut 2 untuk mengambil subtema dan juga kode soal, di mana nanti kita akan berikan waktu menjawab 120 detik dan 90 detik untuk saling memberikan tanggapan. Silahkan. Subtema berapa? Nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4, kode soal A. 4A. Kode soal A. Baik. Terima kasih Bapak, boleh dimasukkan ke fishbowl yang kosong.